Apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, dia bilang gitu kan ya, nggak usah kamu usingin. Iya bu, gitu. Dan nggak usah bercerita dengan pacar kamu. Waduh. Iya bu, gitu kan. Udah. Tapi rasa penasaran itu tuh kuat banget. Itu siapa di dalam kamar itu gitu kan. Kalau ada kesempatan, tolong selamatin istri saya. Hah? Bingung dong. Istri, istri saya ada di dalam situ. Kalau apapun yang kamu dengar, gak usah dihiraukan, kata Pak Maman gitu. Ada wanita duduk tapi dirantai gitu loh. Kakinya kelihatan gitu kan. Mas Gadi udah ngeliat gitu kan. Itu kan kepo ya. Jiwa keponya itu luar biasa. Nah, pas putih lihat itu ngeliat gini kan. Kok kayak ada perempuan gitu kan ya. Sampurasun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semua teman-teman di rumah? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia selalu. Seperti saya juga Alhamdulillah sehat walafiat dan bahagia selalu. Itu penting banget. Oke, sebelum saya melanjutkan cerita, nah Alhamdulillah nih ada yang kasih lagi pengalaman hidupnya, historinya, cerita pengalaman seramnya dalam perjalanan kehidupan manusia kan ya suka ada yang menemukan kejadian-kejadian yang menyeramkan, kejadian-kejadian yang penuh cinta atau menyedihkan ya banyaklah kejadian-kejadian. Nah, khusus di channel saya ini di Feni Rama Official, kejadian-kejadian ini yang kita ambil kejadian-kejadian yang menyeramkan atau menegangkan. Nah, tapi mohon maaf ya untuk nama ya pakai inisial karena atas permintaan dari pihak tersebut untuk namanya diinisialkan. Oke, nggak apa-apa gitu kan. Yang penting cerita ini bisa sampai kepada kalian di rumah. Tapi sebelum aku melanjutkan cerita, jangan lupa nih di like dulu dong, di subscribe di video-video yang sebelumnya, ditonton, di like juga, di share juga, dibantu disebarkan seluas-luasnya biar saya juga terus tetap semangat membagi kisah-kisah kepada teman-teman di rumah. Pastikan ya nontonnya nggak sendiri karena yang kisah hari ini nih serem banget ya. Kisah-kisah sebelumnya juga serem sih, cuman pas baca yang hari ini nih ya menegangkan menurut saya gitu ya karena ada beberapa teriakan-teriakan yang menegangkan gitu ya. Yang menurut saya kok masih ada di zaman sekarang seperti ini. Tapi ya gimana ya, ternyata hal-hal kayak begitu tuh berdempetan juga sama kita gitu. Kita nggak bisa nolak atau kita nggak bisa pungkiri ya, ya begitulah kehidupan gitu ya. Nah untuk kebenaran ceritanya gitu kan dengan pengiriman benar-benar nih dia kisah nyata atau gimana ya, dia bilang itu kisah nyata dan saya hargain ini adalah kisah nyatanya dia. Disclaimer on ya, maksud aku hanya menyampaikan sebuah kisah-kisah nyata kepada kalian yang katanya kisah nyata buat kalian. Yang penting sih semoga kalian terhibur. Jadi karena ini sebuah motivasi untuk kalian ambil yang baik-baiknya gitu kan dan hiburan untuk kalian aja gitu. Jangan nggak bagus justru buat kamu jangan dicontoh gitu. Oke? Langsung aja kita bergegas ke kisah-kisah selanjutnya. Kisah ini berawal dari sebuah kota di daerah Jawa ya. Kota ini di daerah Jawa yang menurut saya kalau saya baca ini sangat terpencil sekali gitu ya. Di sana hidup seorang keluarga yang dimana ibu, bapak, dan 4 orang anak. Oke. Nah, anak yang pertama itu
perempuan, anak yang kedua laki-laki, anak yang ketiga perempuan. Nah, anak yang terakhir ini laki-laki. Jadi selang-seling gitu, perempuan laki, ya ke. Nah, mereka itu hidup keluarga yang sangat-sangat sederhana atau menengah, digarisi menengah ke bawah gitu kan. Karena memang masih pelosok banget nih di Jawanya, masih di lereng gunung lah seperti itu. Nah, kita panggil aja si perempuan ini namanya Wati, ya. Wati ini masih berusia saat itu 15 tahun. Oke, Wati masih usia 15 tahun. Ya menurut saya sih ya beranjak remaja ya, atau udah remaja karena seumuran dengan putri saya Kayla, juga usianya 15 tahun. Ya sama lah kayak putri saya. Nah, Wati ini ya suka tidak suka, mau tidak mau dia harus putus sekolah. Karena memang pertama masalah biaya, mereka juga berat untuk melanjutkan sekolah lagi gitu kan orang tuanya. Dan kedua juga masalah lokasi. Ternyata sekolahnya si Wati ini dari rumah ke sekolahnya itu sangatlah jauh. Jadi pertama udah biaya juga, dan kedua juga sangat jauh. Jadi diberi keputusan bahwa Wati ini tidak melanjutkan sekolah lagi gitu. Nah akhirnya ya udah Wati di rumah kan. Nah Wati di sini sebagai anak, wah di rumah aja juga nggak enak walaupun dia usianya masih 15 tahun, karena usia temannya masih ada yang sekolah gitu kan, ataupun seandainya berhenti sekolah udah ada yang kerja. Nah Wati memutuskan ke orang tuanya minta untuk, Pak saya mau bekerja gitu. Nah ternyata bapaknya dan ibunya Wati ini mengizinkan nih guys, mengizinkan anaknya untuk kerja. Cuman kata bapak ibunya ya kerja jangan di luar kota Jawa gitu kan, masih di sekitar Jawa aja. Istilahnya jangan ke Jakarta atau yang jauh-jauh lah, masih di sekitar Jawa aja gitu. Misalnya kalau satu kota A ya kota A aja gitu, muter-muter daerah situ aja lah. Nah akhirnya ternyata ini nasib ada di tangannya Wati. Ketika Wati ingin bekerja, ternyata alhamdulillah nih ada yang mencari pembantu gitu kan ya. Nah sampailah ke orang tuanya Wati bahwa di daerah B ini lagi mencari pembantu gitu kan. Nah pembantunya itu usianya sih yang dipinginin nama mereka sih usianya ya sekitar 18 ke atas gitu kan, 20 atau gimana, karena mungkin persoalan karena udah mateng gitu kali ya, udah apa istilahnya, udah bekerja, udah ngerti lah, udah paham lah apa yang harus dikerjakan. Nah, pertama yang ditawarkan bukan Wati dulu, ya kakaknya. Tapi kan kakaknya ini kan punya anak kecil gitu kan. Takutnya kalau misalnya kerja bawa anak, takutnya nggak diizinin, takut nggak boleh. Jadi akhirnya nggak jadi nih si kakaknya yang perempuan. Nah, adiknya yang laki nggak mungkin juga karena yang dicari itu adalah pembantu perempuan. Nah, otomatis loncatlah ke si Wati ini. Nah, pas si Wati ditanya, Wati kamu mau nggak ada tawaran pembantu, dibilang gitu kan, di daerah B. Nah kebetulan ya memang masih sekitar daerah Jawa seperti yang bapaknya mau gitu kan. Terus tapi Wati belum sama sekali bisa bekerja, emang mereka mau Pak, dibilang gitu kan. Oh ya nggak apa-apa, dibilang gitu kan. Ya karena sebenarnya pengen Mbak tuh maksudnya kakaknya Wati. Tapi kan Mbak nggak mungkin ninggalin rumah karena punya anak kecil. Yang kedua, orang yang rumah itu nggak mau kalau ada anak kecil gitu kan. Takutnya mungkin nggak kepegang pekerjaannya atau bagaimana lah. Nah akhirnya singkat cerita Wati menerima pekerjaan tersebut. Dijemputlah Wati sama seorang laki-laki. Dijemput, ternyata laki-laki ini adalah supir dari yang ingin Wati bekerja di sana. Dijemput gitu kan. Wati dijemput, udah. Nah, sampai di sebuah rumah. Nah, rumahnya itu kalau menurut Wati dia tidak tingkat, tapi ya lumayan besar dan halamannya luas sekali. Jadi antara rumah sama halaman itu luasan halaman. Nah, pas Wati melihat rumah tersebut, ya, wah ini rumah enak banget menurut Wati gitu kan. Dengan dari luar aja tuh udah terlihat tertata rumahnya gitu, bagus, apik, taman-tamannya segala macem. Dan benar aja ternyata taman-tamannya pun ada yang merawat. Nah yang merawat itu adalah namanya Pak Maman gitu kan. Jadi
ibarat kata Wati hanya bekerja di dalam rumah aja karena di luar rumah udah ada Pak Maman. Nah, di dalam rumah itu tuh dalam pekarangan tersebut tuh ada sebuah pohon yang besar banget. Kalau kalian pernah jalan ke daerah Bogor, mungkin kalian tahu deh pohon-pohon Bogor kan besar-besar kayak gitu ya. Nah, kurang lebihnya pohonnya sebesar itu dan memang udah tua banget gitu kan. Nah, terus akhirnya si Wati tidak menghiraukan pulau itu, pohon itu. Wati pikir ya udahlah, toh saya juga kesini kan pengen bekerja gitu kan. Nah, saya coba, dia bilang gitu. Udah, Wati ketok-ketok pintu. Ya, ketok-ketok pintu. Gak lama kemudian terbukalah pintu. Ya, terbuka yang menyambut seorang perempuan yang rambutnya sangat panjang ya. Kalau menurut Wati itu sepinggang dengan berpenampilan sangat anggun gitu ya, tapi dingin gitu loh guys. Nggak galak, nggak judes, tapi ya dingin. Terus dipersilakanlah Wati masuk ke dalam rumahnya. Wati melihat tuh bagaimana rumah itu tertata semuanya dengan rapi. Wati seumur umur belum pernah nih melihat rumah begitu tertatanya gitu kan ya. Bener-bener apik, bunga atau apalah semua segala macam istilahnya, sampai ada hiasan di dalam rumah gitu kan. Wati lihat sana lihat sini gitu kan, dan yang Wati bingung, wah ini rumah sepi sekali gitu kan. Wati bingung, yang Wati kerjakan di sini apa gitu kan. Nah, Wati dipersilakan masuk tuh, masuklah Wati. Pas Wati mau duduk gitu ya, di sini tuh ada lukisannya itu ada si ibu tersebut sama suaminya sama anaknya gitu loh, perempuan. Tapi Wati pikir, oh mungkin anaknya lagi tidur gitu, Wati gitu kan. Oh ini anaknya ibu, mungkin saya jagain anaknya ibu di sini gitu. Terus Wati lihat, akhirnya pas Wati lagi lihat itu dipanggil sama ibu, didehemin gitulah, gitu. Terus silakan duduk. Wati duduk. Kamu sudah tahu sebelumnya apa yang kamu kerjakan di rumah ini? Nah, Wati kan masih lugu banget dan belum pernah bekerja. Wati cuma geleng-geleng aja kan. Belum bu, gitu kan. Oh, Pak siapa supirnya ya? Pak Daskin belum ceritakan gitu kan. Belum gitu. Oh iya, baik. Jadi tugas kamu di sini adalah ya seperti biasa, ngepel, nyapu, masak, seperti layaknya pembantu rumah tangga. Terus tapi ada jam-jam tertentu yang harus kamu tahu. Sekitar jam 6 pagi rumah ini harus dibuka semua pintunya. Begitupun dengan jendelanya setiap jam 6 pagi. Oke. Nah, setiap jam 10 malam pintu ini udah harus dikunci. Dikunci semua jendela, semua segala macam ditutup. Nah, persyaratan itu jam 6 dibuka, jam 10 dikunci. Ya Wati pikir ya mungkin karena udah malam, jam 10 wajib aja dikunci gitu kan. Terus, oh iya Bu. Nah, nanti dibilang gitu kan ya, kalau misalnya, oh ya ada peraturan ketiga lagi, kamu tidak boleh masuk ke kamar saya gitu kan. Ya itu sih sah-sah aja ya, karena ada beberapa peraturan yang mungkin PRT itu nggak boleh masuk ke kamar majikannya, itu sah-sah aja gitu kan. Semua tergantung dari majikannya, atau boleh masuk kalau ada majikannya. Ya itu sih menurut saya ya sah-sah aja. Nah, peraturan terakhir juga seperti itu, tidak boleh masuk. Nah, memang rumah itu tuh sekamar itu selalu dikunci gitu kan. Nah, terus seperti itu, kamu udah paham ya apa yang aja harus dibereskan segala macam. Iya Bu. Terus udah nih, ya udah kalau udah gitu diantarlah Wati ke kamarnya. Diantar, kamarnya memang agak ke belakang gitu kan. Diantar kamarnya gitu kan. Ya udah, nah Wati langsung bekerja dong. Ya Wati langsung ngepel, nyapu, terus ya bersih-bersih dapur atau apalah ya ya memang job desk Wati memang melakukan itu, ya Wati mengerjakan itu gitu kan. Segala macam. Nah, udah ibunya juga langsung masuk kamar kan. Udah. Terus ada tadi Mang Maman kan, Pak Maman itu Wati lihat dari jendela dapur. Oh, Pak Maman itu bagian tukang kebun. Dia lagi nyapu-nyapu gitu kan, nyapu-nyapu kebun segala macam. Terus nah Wati itu memang hanya tugasnya di dalam rumah gitu. Di luar rumah sudah ada Pak Maman. Nah, supirnya tadi itu namanya Pak Daskin gitu kan. Terus sudah nih Wati seperti biasa udah. Nah, menjelang jam 10 malam seperti ibu tadi bilang, jam 10 malam dikunci. Ya bener aja Wati kunci langsung tuk 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 kunci. Udah.
Nah langsung masuk kamar, ibu juga ada di kamar kan, masuk kamar, ibu juga ada di kamar, udah nih. Nah hari pertama, hari kedua tuh nggak ada, nggak ada sebuah masalah. Nah hari ketiga nih, hari ketiga Wati di rumah kan, ibu pagi-pagi udah pergi, ibu pergi gitu kan. Ya udah Wati kalau udah mengerjakan pekerjaan rumah ya karena memang tidak ada pekerjaan lagi ya Wati udah endoh kayak udah enak deh tuh istilahnya udah santai-santai. Nah Wati duduklah di mana di meja makan belakang gitu kan duduk kebetulan ada Pak Maman di situ kok tumben-tumbenan nih Pak Maman juga belum pulang gitu kan. Biasanya juga si ibu si bapak tuh jam 5 sore itu udah pulang gitu loh. Nah tumben-tumbenan hari ini nih Pak Maman pun belum pulang gitu. Nah karena ya si Wati ini orangnya pendiam, jadi ya udah dekat Pak Maman cuma ngak ngok aja gitu kan. Jadi garing gitu loh. Nah terus udah gitu Wati diem aja. Terus Pak Maman bilang gini, ibu sepertinya pulang malam gitu kan ya. Oh gitu ya Pak, bilang gitu kan ya. Ya sepertinya tapi kurang tahu juga saya, dibilang gitu kan. Terus oh iya udah sampai malam tuh Pak Maman tuh masih ada di rumah. Wati lihat jam, oh kok sampai jam 7 malam ibu belum pulang juga gitu kan. Nah Pak Maman masih di situ kan. Terus udah gitu bingung kan. Udah ibu Wati nungguin aja gitu kan. Nah Wati lihat lagi jam. Loh, udah jam 7:30 gitu kan. Wati diem aja di meja makan itu kan nungguin. Nah, terus gak lama kemudian Wati denger kayak ada yang ngetok-ngetok. Tok, 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 tok. Gitu. Terus Wati bangun gitu kan. Ada yang ngetok gitu kan. Tok, 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 gitu. Terus udah gitu, akhirnya Wati agak begini. Ditegur lah sama Pak Maman. Udah, kalau apapun yang kamu denger, gak usah dihiraukan, kata Pak Maman gitu. Terus kata Wati, tapi saya takut yang pulang ibu, kata gitu kan. Ya nggak mungkin kalau ibu pulang. Pasti kan mobilnya kelihatan, kata Pak Maman gitu. Lampunya juga pasti kelihatan. Terus, nah namanya Wati nih, punya jiwa kepo. Terus Wati denger lagi suara. Nah kali ini pas denger suara, Wati diri. Jalanlah ke dalam. Jalan ke dalam, penasaran kali ya dia. Terus ternyata datang suaranya itu dari kamar ibu. Nah kamar ibu tuh seperti kayak ada yang ngetok-ngetok tuh. Kayak ada benda-benda goyang-goyang di dalam di dalam kamar gitu kan. Gitu kan. Wati bingung kan. Ini apa ya? Akhirnya Wati ke kamar mendekati ke pintu kamar ibu. Terus Wati tempel begini kan kupingnya. Tapi kok nggak ada suara orang? Wati pikir kan jangan-jangan ibu udah pulang kali ya. Saya nggak ngeliat gitu kan. Pikirannya Wati seperti itu. Dia tetap berpikiran positif bahwa ibu udah pulang mungkin saya nggak ngeliat. Akhirnya ditempelin kan kupingnya begini bener-bener gitu kan. Terus tapi nggak ada suara orang sama sekali, cuma ada suara kayak benda-benda gitu aja kan. Pas Wati lagi berusaha untuk nguping, tiba-tiba Pak Maman masuk negor, jadi pundaknya Wati. Ya wes, kamu jangan jangan coba-coba dekat kamar ibu. Kaget kan si Wati. Hah, masih gelagap kan. Kalau misalnya apa yang kamu dengar, oh nggak usah kamu dengerin seperti itu. Kalau ibu pasti kelihatan kalau pulang, dibilang gitu kan ya. Terus dan jangan coba-coba dekat kamar ibu. Nanti kalau ibu tahu, kamu dimarahin, kata Pak Maman gitu kan. Terus pokoknya ya wes, nanti kamu bekerja aja seperti biasa. Jam 10 malam dikunci ini semua pintu. Jendela semua dikunci, ditutup semua. Terus Wati karena masih habis gelagapan ya, kaget kan namanya lagi nguping, terus tiba-tiba ditegur gitu kan. Jadi Wati masih kayak loading gitu kan. Terus dia mikir tadi apa ya? Cuman oh ya udahlah. Kayaknya tadi suruh kunci pintu gitu kan. Wati mikir duduk gitu ya. Terus akhirnya sambil Wati mikir tuh Pak Maman pamit. Ya wes, aku tak pamit yo, dia bilang gitu kan ya. Kamu sendirian di sini, bilang gitu kan. Iya Pak, gitu kan. Pulanglah si Pak Maman. Jangan lupa, kamu seperti biasa aja jam 10 malam dikunci semua pintu apa segala macam dikunci gitu kan, jadi dibukain segala macam. Iya Pak, gitu kan udah. Nah udah nih. Nah, Wati kan ngerasa namanya pegawai baru gitu kan. Bingung. Wati mau ke kamar, takutnya tiba-tiba ibu pulang. Ya masa ibu ngetok-ngetok Wati nggak denger gitu kan.
jadi ada drama Korea dong kalau kayak begitu, nangis-nangisan, marah-marahan gitu kan. Nah, akhirnya Wati memutuskan untuk tetap di meja makan tersebut sambil dengerin tuh apa ada radio gitu kan ya. Radio gitu Wati dengerin aja gitu kan. Terus udah tuh lama gitu kan. Ibu kok belum pulang-pulang. Nah, tapi lama-lama Wati ini ngantuk nih, udah gak kuat nih. Udah menjelang jam 10 malam, jam 9 justru Wati ketok kunci-kunci pintu tuh. Takut ketiduran kan mungkin. Dikunci semua segala macam. Si Wati dengerin omongan si Pak Maman itu tuh, bener dia mudeng gitu udah kunci, cuman dia masih belum mau beranjak nih dari meja makan. Dia tapi udah ngantuk banget gitu loh. Tapi kalau saya ke dalam, nanti kalau ibu bapak pulang saya gak kedengeran, dia bilang gitu kan. Gimana ya, dia bilang gitu, tapi udah ngantuk. Akhirnya Wati memutusin, ya wes lah saya tidur di ruang tamu. Tidurlah di ruang tamu di lantai. Nah, untuk Wati mah tidur di lantai mah biasa-biasa aja karena di kampungnya pun Wati tidur di lantai, malah pakai tikar doang gitu kan. Jadi di lantai Wati mah merem-merem aja, bisa nyenyak-nyenyak aja bisa aja gitu kan. Dengan harapan kalau saya di lantai, di ruang tamu kalau ibu ketok-ketok pintu kan kedengeran gitu kan. Nah, udah nih di lantai kan dia tidur kan. Udah di lantai gitu. Nah, tiba-tiba tuh suara ketok-ketok itu. Terus berarti kan kayak orang rep-rep gimana sih? Kok ada yang ketok-ketok ya? Gitu kan? Gitu kan? Terus dia bingung kan? Dia bangun. Nah, ngetok-ketoknya tuh dari pintu itu. Pintu apa? Pintu luar ruang tamu gitu kan. Gitu kan. Loh, mati nanti itu kan. Bu. Nah, ibunya namanya kan Bu Maya ya. Bu Maya gitu kan. Bu Maya ya. Tapi gak ada suara nih. Terus dia diem kan. Kok gak ada suara? Kita mati gitu kan. Terus Mati lihat samping jendela gitu kan. Dia lihat kok mobil gak ada ya. Mobil ibu bapak. Terus masih ketok-ketok gitu. Ketok-ketok kayak heboh gitu kan. Terus apa namanya gagang pintu juga kayak digini-giniin gitu. Gitu-gitu kan. Terus makin bingung kan Mati. Akhirnya si Wati ya. Udah tahu mobil gak ada. Ya udah aja gitu kan, gak usah ngintip-ngintip gitu kan. Dia ngintip dong jendela. Pas dia ngintip jendela, ada perempuan tuh. Rambutnya panjang, pakai baju merah gitu kan. Nah si Wati ini emang namanya masih bocah ya. Udah gitu masih umurnya masih bocah dan lugu banget gitu kan. Diajak ngomong tuh perempuan. Sampean siapa ya? Terus si perempuan diem aja gitu kan. Ditanya lagi. Sampean siapa ya? Itu perempuan Bu Maya nggak ada. Ngapain coba ngomong Bu Maya nggak ada gitu kan. Udah pas sampean siapa si perempuan tuh balik badan jalan gitu loh, jalan cepet tapi soft gitu loh. Gimana sih, kayak menuju ke pohon yang besar tadi tuh yang saya bilangin, yang pohonnya kayak pohon yang di Bogor. Kalau kamu udah pernah ke Bogor tuh pohonnya seperti terus sampai di sana ujung sana hilang. Baru si Wati kaget, hah, berarti bukan manusia dong. Jadi Wati gitu kan, wah Wati panik, Wati sama sekali udah istilahnya udah bingung harus ngapa-ngapain kan. Dia baru sadar kalau perempuan yang tadi dia tanya itu adalah bukan sosok manusia. Karena dia lari ke ujung sana tapi hilang gitu kan. Ke pohon yang tadi besar itu. Wati bingung kan, bingung. Nah pas Wati lagi bingung gitu kan, panik gitu, ketakutan gimana gitu, mau ninggal mau gimana. Dia kan hanya bisa di dalam rumah kan, kekurung kan. Nah gak lama kemudian pintu kamar ibu tuh, kamar ketok-ketok gitu. Kayak benda-benda bergerak, kayak benda-benda gerak gimana sih. Wati makin ketakutan kan. Wati bingung nih harus ngapain gitu. Dia panik. Di kanan kiri dia harus ngapain gitu kan. Dia coba dengerin lagi pintu kamar ibu. Suaranya makin gaduh gitu kan ya. Terus udah gitu dia bingung kan. Oh ini apa gitu kan. Terus tiba-tiba pas lagi kepanikan yang Wati gitu kan. Mati lampu. Aja. Wah bingung Wati kan. Mau gak mau kalau harus periksa saklar Wati harus keluar dong. Sedangkan kata ibu bapak kan pintu harus terkunci, gak boleh keluar, gak boleh kebuka. Akhirnya Wati memutuskan tidak keluar kamar, tidak keluar rumah gitu kan. Ya mau gak mau Wati malam itu harus gelap-gelapan. Akhirnya Wati udah gak ada pikiran lagi, dia langsung ke kamarnya tuh.
dia ke kamarnya dengan ketakutan, dia gemeter gitu kan. Dia ke kamarnya, dia tidur di kamarnya gitu sambil dia apa, tutup pakai apa namanya, pakai bantal gitu kan, dia ketakutan gitu kan. Terus tiba-tiba dia dengar kayak suara suara apa, kayak suara gedebak-gedebuk, kayak suara apa sih, kayak suara ketok-ketok kayak benda-benda gitu kan. Terus kayak ada suara ngelengking, kayak suara ketawa ngelengking gitu loh. Kan panik dong Wati kan, akhirnya Wati panik tuh, udah dia berusaha tekuk kupingnya supaya nggak denger, dia nggak mau tuh buka namanya bantalnya dia segala macam, dia berusaha untuk udah dia nggak mau tahu urusan di luar, dia tuh akhirnya tertidur lah Wati. Alhamdulillah tertidur dia. Nah pas ketidur gitu ternyata tidurnya Wati itu nggak ada, bangunnya baru bangun langsung pagi guys. Selamat berarti si Wati kan, pas Wati bangun itu sekitar jam 6 kurang 15 lah. Wati kaget kan, hah, takut kesiangan kan dia kan. Terus Wati intip di jendela, oh udah terang, udah lumayan tuh, cahaya udah mulai masuk tuh kan, ada kehidupan penerangan. Wati udah seneng kan, alhamdulillah gitu kan. Terus Wati buka kamar kan, buka kamar pelan-pelan. Terus seperti biasa ya Wati buka-buka pelan, buka-buka semua segala macam jam 6 kan. Nah Wati lihat itu si siapa Pak Maman datang tuh, datang. Wati makin berani kan. Terus udah dia lihat Pak Maman parkir motornya, terus ya persiapan Pak Maman bekerja di luar gitu kan. Wati juga udah nyapu ngepel. Nah pas Wati lagi nyapu ngepel, Wati ngintip kan, Pak Maman ngapain gitu kan. Ini Pak Maman itu kayak bawa apa ya, kayak mangkok gitu ya, tapi jalan secara pohon itu, pohon yang tadi. Pak Maman ngapain ya? Dilihat Pak Wati kan, loh kok kayak bawa sesajen gitu loh. Oh itu dikasih sesajen gitu kan, kayak sesajen ya. Wati dalam hati tuh kayak bertanya-tanya nih, tapi si Wati tuh nggak cerita kejadian tadi malam, nggak berani, dia takut. Saya minum dulu ya guys. Akhirnya rasa keponya Wati itu memang luar biasa, saya akuin itu kan. Ya mungkin namanya masih seumuran gitu juga gitu kan. Dia juga baru kerja juga, apalagi mengalami fenomena yang masih seperti itu gitu kan. Terus dia bingung kan. Nah, udah selesai kerja, ya Wati mau ngapain lagi? Biasanya kan jam segitu dia bantuin ibu masak di dapur atau apalah gitu kan. Nah ini semua pekerjaan udah diselesaikan semua. Jadi Wati keluar rumah kan, keluar rumah di jalan-jalan perkarangan. Terus dia lihat-lihat tuh, ada rasa penasaran dia ke pohon itu dia. Nah, dia lihat gini kan, oh iya benar sesajen. Wati ngeliat gitu kan, ditegur sama Pak Maman, kamu ngapain di sini? Kaget kan dia, kenapa? Terus Pak, dia bilang gitu, itu dikasih sesajen, kata Wati. Iya, ini kan pohon keramat. Oh, udah tuh Wati nggak berani nanya A, B, C, D, cuma nanya itu doang. Terus udah, kamu nggak usah banyak tanya, dia bilang gitu. Kerjain aja yang udah wajiban kamu. Iya Pak, gitu kan. Terus ibu bapak nggak pulang ya Pak? Terus ya nanti juga pulang sendiri gitu kan. Kamu tunggu aja di dalam. Semalam dikunci nggak pintu-pintu? Dikunci Pak, gitu kan. Ya syukur deh. Udah ke dalam lagi deh kan. Duduk aja nungguin gitu kan. Gak lama kemudian menjelang siang kelihatan tuh mobil masuk. Oh, itu ibu bapak bilang gitu kan. Ibu bapak pulang samperin lah Wati kan. Bu, ya salah dibawain tasnya gitu kan. Ya Wati, saya mau bicara sama kamu gitu kan. Wati bingung kan. Datang langsung mau bicara mau apa gitu kan. Dia bingung apa harus ada masalah atau gimana gitu kan. Semalam mungkin udah datang, dia datang tapi saya nggak dengar, mungkin Wati pikirannya kayak gitu kan. Terus akhirnya iya Bu, duduk duduk kan. Wati diam aja. Wati terus udah, kamu hari ini terakhir kerja di saya. Kaget tuh Wati, aduh berhenti dong berarti saya gitu kan ya. Dia diem aja Wati. Kamu kerja dengan anak saya. Hah? Berarti bener kan yang di foto itu anak ibu gitu kan.
Terus dah pikir Wati ya nggak masalah. Wati juga kalau ingat kejadian semalam takut juga gitu kan. Dia ngeliat ada sosok perempuan langsung ngilang di ujung pohon tersebut gitu kan. Ya pikir Wati ya bagus juga kalau pas lagi ketakutan kayak gini tiba-tiba disuruh pindah. Ya seneng-seneng aja dong Wati kan. Terus oh iya bu begitu. Kamu kemas-kemas deh barang kamu gitu kan ya. Kamu sekarang kerja sama untuk anak saya. Udah nggak kerja sini lagi gitu kan. Iya bu, sekarang kemas-kemas nanti sore saya antar ke sana gitu kan. Oh iya bu, dia bilang gitu kan ya. Terus udah nih, udah. Akhirnya Wati pikir, wah seneng dong. Kali rumah ini lagi nih, karena bagi Wati nih rumah nih aneh dan menyeramkan gitu loh. Ada banyak yang keganjilan-keganjilan yang menurut Wati membingungin gitu kan. Dan Wati beres-beres segala macam. Beres-beres udah rapi. Nah, terus tiba-tiba Kang Maman masuk tuh ke dapur tuh. Ngomongnya cepet-cepet tuh. Wati, nanti tolong Wati, ada kesempatan anak saya tolong dibebasin ya. Ya Wati kan bingung ya, anak siapa kok ada paman, sedangkan dia ditugasin kerja di sana kan untuk jagain anak ibu gitu kan. Belum mudeng tuh si Wati, namanya masih usia segitu gitu kan. Dengan omongan-omongan yang menurut Wati susah dicerna gitu kan. Sambil Wati loading gitu kan. Anaknya paman. Terus Wati cuma ngangguk-ngangguk. Iya pak gitu kan udah. Pas Mama lagi ngomong tiba-tiba terdengar langkah ibu mau ke dapur. Mama pergi kan. Wati kamu udah siap? Ibu. Udah bu gitu kan ya. Yuk kita berangkat. Berangkat nih. Berangkatlah Wati, ibu, bapak sama Pak Daskin itu supir. Nah, berangkat. Berangkat. Terus dalam perjalanan nanti mikir kan. Jauh banget gitu ya. Rumah ibu aja tuh udah jauh gitu kan. Ini kok lebih jauh malah justru ke arah luar kota nih gitu loh. Sambil sepanjang jalan lihat kanan kiri. Jauh ya gitu kan. Malam hampir mau menuju ke tempat tinggalnya Wati gitu kan. Wah ini mah mau ke tempat rumahku gitu kan. Dilihat begitu. Nah sebelum nyampe ke daerahnya Wati kita nyampe lah deh ke sebuah rumah. Itu rumah cuma ada satu-satunya rumah. Ya guys. Kanan kiri itu masih kayak hutan-hutan kecil kayak apa sih masih ladang-ladang begitu loh. Jadi lumayan. Kalau menurut Wati cuma satu-satunya rumah, cuma rumah ibu doang. Nah bener aja nih, Wati masuk. Nah, karangan sama nih guys, modelnya kayak perkarangan rumahnya si ibu. Karangan gede gitu kan, tapi rumahnya lebih kecil daripada rumah si ibu. Lihat kan, oh, pas Wati masuk, tiba-tiba ya yang nyambut nenek-nenek. Terus dia apa? Dikenalkan lah, Bu ini anaknya. Kan, Wati ngangguk, saya Wati gitu kan. Terus, oh iya, jadi tuh nenek-nenek tuh mukanya muka yang dingin gitu lah. Sama lah kayak ibu pertama kali nyambut. Udah dipersilakan masuk kan. Kamu udah kasih tahu si nenek ngomong ke si ibu. Gimana bekerja di sini? Belum bu, aja yang jelasin kan. Terus Wati, kamu di sini tugasnya mandiin Uti. Dia bingung kan. Uti siapa bu? Uti anaknya Bu Maya. Iya, setiap jam 6 pagi kamu harus mandiin Uti. Oh sama dong berarti kan. Dan buka-bukain pintu di sini semua jendela semua segala macam. Nah, jam 10 malam kamu tutup kamu kunci. Berarti sama tuh. Udah mati-mati sama ya. Larangannya, pantangannya tuh sama kayak rumahnya Bu Maya kan. Terus oh iya Bu, ya. Nah, kamar ini hanya boleh saya yang masuk. Kalau saya perintahkan, kamu baru masuk. Kuncinya saya yang pegang. Terus kalau ada perlu apa, kamu bilang sama saya. Terus ya Bu, ya udah nih.
Yuk ke kamar, saya perkenalkan dengan Uti. Gitu kan. Buka pintu, jepret. Buka pintu gitu kan. Nah jadi masuk kamar gitu, ada seorang anak gitu. Anak gitu lah, tiduran aja. Kulitnya tuh menurut Uti ini tuh udah pucat bang. Kulitnya tuh putihnya udah pucat. Kakak udah pucat segala macam gitu kan. Uti bingung, tuh anak tertidur aja, tidur aja gitu kan. Uti bingung kan, dia lagi sakit, Uti lihat gitu kan. Setiap jam 6 pagi kamu harus mandi Uti. Iya bu, iya bu. Nanti minta kuncinya sama saya. Atau saya bukakan pintu. Iya bu, iya bu. Nah, di dalam kamar itu, jadi ada kamar lagi guys. Nah, Uti nggak sengaja tuh Uti ngelihat kayak ada wanita duduk tapi di rantai gitu loh. Kakinya kelihatan gitu kan. Mas Gadi Uti ngeliat gitu kan. Uti kan kepo ya. Jiwa keponya itu luar biasa. Nah, pas Uti lihat tuh, Uti lihat gini kan. Kok kayak ada perempuan gitu kan ya. Tapi kok dia diikat gitu. Uti bingung kan kayak dipasung gitu kan. Apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, dia bilang gitu kan ya. Gak usah kamu usingin. Iya bu, gitu. Dan gak usah bercerita dengan siapapun. Iya bu, gitu kan. Sudah. Tapi rasa penasaran itu tuh kuat banget. Itu siapa di dalam kamar itu gitu kan. Nah, pas Uti lagi begitu, Uti makin begini kan. Nah, si perempuan itu mungkin posisinya akhirnya menunjukkan dirinya. Uti kaget dong, nah ternyata wanita itu dipasung dan lagi hamil. Uti kaget dong begini. Itu ngapain kok ada perempuan dalam situ lagi hamil tapi kok dipasung gitu kan. Uti makin bingung kan. Takut. Tapi namanya kembali lagi Uti itu adalah anak-anak lugu. Belum pernah kerja, pengen kerja dan dia sangat lugu gitu kan. Jadi ya dia nggak bisa bergerak dong, nggak bisa bertindak atau apapun nggak bisa gitu kan. Dia ketakutan gitu kan. Terus dilihat gini udah, oh ya pokoknya pesannya apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar gak usah dihiraukan. Pesannya gitu. Ya bu, setiap jam 6 pagi ya. Ya bu, ya udah. Keluar lagi yuk, keluar lagi. Kunci lagi, cekak, kunci lagi kan. Kunci ibu dipegang sama si nenek itu tuh. Terus, bu, ya wes, sekarang Wati kerja di sini sama ibu untuk jaga Uti. Saya pulang ya bu ya, saya mau istirahat. Ya, pulang aja nanti berapa hari lagi kamu kesini. Ya mungkin 3 hari lagi bu saya kesini. Atau 2 hari, karena besok saya ada urusan. Terus ya wes gitu kan, dan pamit pergi. Nah, tapi nih guys, pas si ibu ini, nenek ini lagi ngobrol sama si ibu, lumayan. Si Uti kan posisinya udah di belakang ya. Disamperin nih sama supir. Sama supirnya itu yang Mas Daskin, ada Daskin. Kalau ada kesempatan, tolong selamatin istri saya. Hah? Bingung dong. Istri saya ada di dalam situ. Dia lagi hamil. Nanti tolong lepasin. Nanti bingung kan? Yang dipasung. Otomatis gitu. Iya. Nanti makin bingung kan? Terus udah ceritanya panjang Wati. Pokoknya tolong kamu lepasin. Kalau saya kan nggak pegang kuncinya. Kuncinya selalu sama nenek. So, ya kamu buka kayak pakai benda kayak batu atau apa gitu Wati. Tolong bebasin istri saya lagi hamil. Ah, iya gitu. Tapi sudah nih dipanggil tuh Mas Pak Daskin. Daskin. Wah, ya udah mati ya. Panggil. Dipanggil sama buaya. Udah mati ya. Di otak Wati itu banyak pertanyaan. Istrinya Pak Daskin di dalam situ. Berarti yang Wati lihat tadi istrinya Pak Daskin. Berarti bukan hantu atau apa. Berarti manusia bener. Kenapa di dalam? Terus katanya lagi hamil gitu kan. Bingung nih. Otak Wati itu bergejolak lah.
cuman karena Wati ya udah dia mau kerja di sini gitu kan, tapi hilang karena ya Wati kerja biasa dia kerja. Nah pas habis maghrib lah itu kejadian, pas habis maghrib sekitar jam 7 tujuan gitu ya. Nah Wati ini dengar suara ketuk dari kamar itu, minta ketok-ketok kayak pakai benda atau gimana. Wati bingung kan, kok ada suara ketok-ketok sih di kamar itu, apa jangan-jangan Uti mau keluar ya. Ya Wati kan pikirnya normal-normal aja ya, terus didengerin lagi kan. Tapi sampai pas Wati lagi denger itu, tiba-tiba tuh ada suara teriakan gitu kayak ngomongnya kayak ngungking gitu. Nah pas lagi ketawa yang ngungking yang bener-bener kayak suara aneh, suara di kuntilanak kayak tiba-tiba ada suara kesakitan gitu kan. Wati makin itu ada suara kesakitan gitu kan. Itu Wati, ini suara apa ini, bingung kan, gedor-gedor lah kamar nenek, gedor-gedor kamar nenek gitu kan. Terus aja gedor-gedor kamar nenek, buka lah, ini rambutnya keurai gitu kan. Nenek nanya kan, apa? Bu, dia gagap gitu kan, di kamar Uti tadi ada yang ketawa bu, terus ada suara orang kesakitan nangis. Belum Uti selesai cerita, Uti malah ditampar waktu nenek. Ada itu. Kita ngomong, seumur umur Uti nggak pernah ya namanya ditampar orang tuanya gitu kan, ditampar keluarga segala macam. Ini kok ditampar sama nenek-nenek. Terus Uti bingung kan, Uti diem aja nggak bisa ngomong apa. Saya udah bilang, apapun yang kamu dengar, apapun yang kamu itu nggak usah dihiraukan, apapun kamu lihat, nggak usah ikut campur. Kerja aja yang udah kerja kamu kasih tugas. Terus lagi kamu ngapain masih di sini, bukan di kamar? Domelin kan. Kan tugas kamu nanti jam 10 malam kamu kunci-kunci semua. Ini kan belum. Kamu ganggu saya tidur. Ayo sih ibu jam segitu tidur bu. Ini sholat ya kan. Aneh deh bu. Nenek-nenek loh bu. Gak mikirin itu ya. Gak mikir akhirat gitu kan. Terus udah nunduk aja gitu kan. Gak bisa ngelawan. Gak bisa apa. Namanya masih kecil. Masih bocah kan. Masih lugu banget. Akhirnya hari itu kan ke kamar. Terus Uti kan. Wati ke kamar kan. Tapi ketakutan yang takut banget. Apa sih? Nah, suara itu tuh masih kedengeran guys. Jadi dengan Wati masuk kamar tuh suara itu gak hilang gitu loh. Terus udah nih, bener aja kan. Pas menjelang 10 malam, Uti langsung keluar lagi. Kunciin pintu sekolah. Nenek gak ada tuh. Si nenek blok itu ada di kamar gitu kan. Kunciin sama Uti, sama Wati. Terus pas dia lagi ngelangkah, ada yang ketok tuh. Pintu depan. Terus dia bingung kan. Ingat omongan nenek, jangan dihiraukan. Akhirnya langsung sih kabur kan, lari ke kamar, dia diem kunci. Bayangin dong, dia harus mengalami masa-masa kritis kayak seperti itu, menurut kritis seperti itu gitu kan. Jadi dia diem aja di dalam kamar. Dia pikir dalam hati, saya mau keluar dari rumah ibu Maya. Dia pikir ke sini malah bakalan tenang, justru di sini lebih horor gitu kan. Karena keanehan itu ya memang lebih wujud dan Wati ngeliat itu semua gitu kan. Terus udah nih, pas paginya malam itu paginya jam 6 kurang Wati bangun, Wati siapin itu kan buat mandi gitu kan. Ibu bukan pintu tuh si nenek. Udah Wati bangun kan. Bener kan, pas pertama kali Wati lihat dia celentang. Ini nggak agak duduk, tapi senderan gini dilapin lah. Wati bingung gitu kan, kayak mayat hidup gitu, putih pucat pasi gitu kan, udah lemes gitu kan. Wati lihat gitu kan, udah aja Wati bersihin segala macam gitu. Terus Wati lagi bersihin kayak gitu, tiba-tiba yang cewek yang tadi ya, ini istrinya Mas Daskin itu, Pak Daskin itu
ngintip begitu kan. Lihat kan, dia nangis gitu kan. Wati lihat aja, dia ngangguk-ngangguk gini kayak giniin tangannya gitu, kayak minta tolong kayak gitu kan. Dia Wati takut lah, dia bingung kan, mau Wati samperin tapi takut ada si nenek gitu. Kata nenek apa yang kamu lihat jangan hiraukan. Wati bingung kan, Wati masih gelap-gelap gitu. Udah, nah dia lihat keluar gitu kan, si nenek lagi di luar tuh, lagi di luar pekarangan gitu kan. Tidak gitu, terus Wati tarik tuh kan, terus Pak, Pak, istrinya pada sakit gitu kan. Tuh, berarti bener dong, bisa jam. Terus Wati ambil, ntar lihat belakang, ntar begini, ntar lihat belakang, ntar dia begini gitu kan. Wati bingung kan. Terus tiba-tiba ada suara langkah. Dia langsung ke si Uti lagi kan, beresin Uti. Bener aja si nenek datang. Udah Wati, udah Bu, beda grogi gitu kan. Ya udah, kalau sudah bawa bersih-bersihnya keluar kamu. Terus iya iya Bu, gitu udah keluar dia nunduk ya. Sambil dia ngelirik si itu tuh, si istri pada skim. Dia keluar gitu kan. Udah, kunci lagi. Bingung kan dia. Sebenarnya apa yang dihadapin gitu kan. Wati bingung di situ. Nah, di belakang nggak dia lah, di belakang segala macam bersih-bersih, Wati nyuci atau apa segala macam. Wati juga lihat cuciannya kok, pakaiannya siapa si Uti juga kok yang nggak ada gitu kan. Apa si Uti pakai baju berapa hari sekali gitu kan. Bingung kan si Wati. Ya udahlah, Wati nggak mau berpikir gitu kan. Biar terjadi gitu kan. Setelah itu ya Wati melakukan pekerjaan itu semua aja, dan nenek ya di kamarnya aja, udah Wati sendirian aja. Nah, besok malamnya itu kerjaan Wati seperti biasa, jam 10 malam dia nyuci pintu segala macam. Dan teror-teror itu terus berlanjut gitu kan. Jadi intinya bahwa teror itu nggak berhenti di sini. Nah, pada malam itu si ibu ini, si nenek ketika terjadi ketok-ketok itu, si nenek di luar, di ruang tamu gitu kan. Lagi membakar apa gitu kan. Kayak itu sajet kayaknya. Waktu ngeliat gitu kan. Si ngapain gitu kan. Kok ngasih kayak sajenan gitu, taruh depan pintu rumah. Bukan pintu rumah di luarnya kan udah kunci kan, di dalamnya gitu kan. Dia ngeliat gitu kan. Nah, udah, Pati diem aja gitu, tetap dia bersih-bersih, dia nggak pernah. Pati, kamu boleh istirahat, kata si ibu. Iya Bu, dengan dia udah istirahat aja. Terus lihat paginya nih, ya biasalah aktivitasnya. Nah, Bu Maya datang nih besokannya. Bu Maya sama si bapak sama Mas Daskin datang pada gitu. Datang tuh kayak muka panik gitu Bu Maya. Datang tuh kan. Mungkin entah apa yang mereka omongin gitu ya. Tapi Bu Maya tuh minta segera, kita harus segera gitu kan. Biasanya itu doang yang Mati dengar. Mati nggak berani kan ke ruang tamu. Terus, ya wes, aku tak beres-beres dulu. Nah, si nenek ngomong gitu tuh. Mati bingung kan. Apa ini ya? Tadi. Nah, pergilah dia. Pergi pas si itu lagi siap-siap tuh, Daskin. Si nenek, Bu Maya kan udah di depan tuh sama si bapak gitu kan. Daskin itu tuh masih di samping posisinya lagi duduk gitu kan. Duduk. Terus pas dia ngintip gitu, si Pak Daskin nyamperin. Wati, tolong bebasin istri saya. Terus saya gak ada kuncinya. Pakai benda dibantu. Pulang aja Wati. Nanti malam. Dia bilang gitu kan ya. Pak Maman akan kesini jemput kamu sama istri saya. Hah? Wati bingung kan? Jemput kita. Iya. Terus emangnya ibu lama? Emang ibu ayah lama sama papa? Terus nenek kan juga ikut. Hah? Nenek juga ikut gitu kan? Iya.
saya akan pergi lama nanti yang ini. Ibu banyak udah ngasih tahu orang tuanya. Nanti pada Maman akan kesini ngejemput kamu sama istri saya. Kamu tolong bantu lepasin. Hah? Terus iya gitu kan. Dan pergi gitu kan. Nah ternyata guys, ujung cinta belum tiba. Si nenek namanya udah nenek-nenek tetap ada. Walaupun seteliti-telitinya tuh nenek ya. Tetap aja ada kelemahannya. Kuncinya ketinggalan. Masih nyantol. Masih nyantol di kamarnya si Putih. Tidak demen dong. Wah, dibuka kan mati pelan. Dibuka, terus mati masuk kan. Dilihat kan. Masih saya. Gitu kan dia bilang. Nah, mati cari kunci kan. Itu tuh kerenceng gitu loh. Dilihat kuncinya seperti buat kunci gembok kan, ada kunci kecil gitu kan. Coba nih gitu. Lepas kan. Nah karena mungkin udah lama kali dipasung ya si Mbak ini nih, Mbak ini namanya kita panggil aja Mbak Rini ya. Si Mbak Rini ini unglai dengkulnya gitu kan. Buat diri gak jatuh lagi, apalagi dia lagi hamil kan. Bebasin saya. Terus iya tadi juga Pak Daskin nyuruh saya. Terus Pak Daskin suaminya Mbak. Terus itu suami saya. Kok Mbak bisa ada di sini gitu kan ya. Panjang yang penting kita keluar dulu dari rumah ini gitu kan ya. Terus udah nih dibopong kan sama mati, baru melangkah 3 langkah dia jatuh lagi. Nggak kuat karena kan namanya dipasung kan mungkin nekuk terus gitu kan. Terus apalagi dia hamil ya, hamil udah gede gitu kan. Terus Mbak, terus sebaiknya kita tunggu bapak aja, Maman gitu kan. Oh, nanti abah mau kesini gitu kan ya. Iya, kata suami Mbak mau kesini, mau jemput kita tunggu aja gitu kan. Oh iya. Terus udah nih, tiba-tiba dia ngeliat ada cahaya lampu kan. Hah, kaget dong Wati. Ya, takutnya ibu kan sama si nenek. Itu siapa? Si Wati kan. Diintip gitu kan. Oh, bukan, jadi kayak mobil itu loh. Apa? Mobil pasar apa namanya? Mobil call ya apa namanya? Mobil pick up pasar itu, mobil call ya namanya. Yang zaman dulu tuh apa ya? Mobil call ya. Gitu kan. Terus dilihat Pak Maman bener. Bukain kan pintu Mbak Wati. Lagi digiring terus udah dateng kan. Udah dibopong kan tuh si Mbak Rini kan. Terus ya Wati ya mau nggak mau harus keluar dari rumah itu kan. Masih Wati mau di situ gitu kan. Akhirnya dibopong dibawa ke mana? Ke mobil kan, dibawa ke mobil. Terus tiba-tiba Pak Maman keluar lagi. Pak Maman lo kemana? Saya mau bakar sama ini. Gitu kan. Nanti dibakar banget. Wah, dibakar. Siapa semua sekali dibakar. Baru pergi tuh mobil tuh. Bertigaan kan pergi. Nah dibawalah ke sebuah tempat kayak persembunyian itu tuh sama Pak Maman kan, dibawa ke tempat. Terus Pak Maman, kita di mana? Kita sembunyi. Nah pikir Wati gini, saya udah keluar dari sini mau ngapain sih pakai sembunyi. Wati pengen pulang gitu kan. Terus kamu jangan pulang Wati. Kalau kamu pulang pasti kamu akan disamperin sama Bu Maya, dibilang gitu kan ya. Terus Bu Maya kan tahu juga gitu kan, keluarga kamu segala macem gitu kan. Ya tapi mau ngapain, udah keluar dari situ malah kabur-kaburan pikirnya. Waktu juga nggak ada urusan gitu kan. Dan polos nih anak kan. Terus tapi saya mau pulang Pak. Saya nggak mau kabur-kaburan kayak gini, saya mau pulang. Emang dari kemarin-kemarin kan Wati udah pengen pulang kan. Terus sebenarnya ada apa sih Pak? Jadi begini ceritanya Wati. Uti yang kamu jaga itu udah mati. Hah? Udah mati gitu kan ya. Terus udah. Nah anak saya mau dijadikan tumbal. Mereka itu pakai perjanjian iblis, perjanjian setan. Ilmu dukun apa? Si nenek itulah dukunnya. Terus nah, anakku ini lagi hamil. Cabang bayinya ini yang mau dijadikan tumbal buat mereka. Terus nyawa baik cucuku ini yang mau dimasukin ke tempat Uti. Banyak Uti. Terus bingung kan si Wati. Kok
gak nyambung kan otaknya. Ya wes, aku gak ngerti bagaimana prosesnya Wati. Tapi yang pasti cucuku yang di dalam kandungan ini mau dijadikan korban, tumbal untuk mereka. Dia bilang gitu kan, agar si Uti katanya bisa lahir lagi. Terus, nah yang ketok-ketok itu tiap malam itu adalah gentayangannya Uti. Dia bilang gitu kan ya. Dia itu dipaku di kepalanya. Terus Wati diem kan. Wati inget pas Wati lagi ngebersihin rambutnya segala macam. Emang kayak ada apa sih kayak tembaga kecil di sini gitu kan. Emang benar gitu kan. Tapi yang namanya polos ya, dia nggak mudeng gitu loh. Akhirnya Wati ngomong ini, ada tanam di kepala aku. Saya emang lihat sih Pak. Cuman ketika saya pengen ngetenin gitu, nenek masuk. Ya itu, dia gedor-gedor itu. Pengen cabut pakunya. Makanya harus setiap itu dikunci malam-malam. Karena rumah ini udah dibaca-bacain semua. Jadi ruhnya si Uti gak bisa masuk. Dia juga tersiksa sebenarnya. Dia pengen pulang. Makanya dia ngeganggu jadi kuntilanak. Kuntilanak yang sering ganggu malam-malam ketok-ketok itu udah kuntilanak. Terus Wati baru berani ngomong, perempuan yang saya lihat lari ke pohon itu Pak, itu dia. Kaget kan Wati kan? Itu kuntilanak itu. Dia ngeganggu karena dia udah tersiksa. Dia pengen cabut ininya. Dia pengen bebas. Tapi gak bisa terikat semuanya. Nah inilah mau dijadiin tumbal bayi ini. Terus jadi gini ceritanya. Bu Maya sama bapak itu adalah pengusaha. Bapak itu disantet. Tapi yang kena malah Uti. Harusnya tujuan ke bapak. Yang kena malah anaknya. Nah akhirnya dia berdukun. Berdukun dengan ilmu hitam. Perjanjian apa yang saya tidak tahu. Akhirnya dia memerlukan sebuah janin bayi. Sampai anak saya dipasung. Nah selama ini dengan dukunnya ilmunya itulah. Yang akhirnya yang membuat yang mau jahat kepada bapak. Itu pada mental semua. Karena apa? Karena setan kuntilanaknya Uti. Jadi bukan budak. Terus yang pertama yang jadi korban itu adalah yang menyantet bapak. Udah mati. Oh gitu Pak. Saya dengar semua. Kalau mereka lagi ngobrol. Udah nih makin panik kan dia. Si Wati bingung gitu kan. Melodi gitu kan. Nah, sekarang ini dibilang gitu kan. Udah gak ada musuhnya harusnya si bapak. Cuman karena kerakusannya dia untuk usahanya. Akhirnya terus dipekerjakanlah kuntilanak ini. Anaknya sendiri. Kuntilanak. Nah untuk mempertahankan kekuntilanak. Untuk mempertahankan ini semua. Diperlukan cabang bayi ini. Agar tetap iblis itu tetap menjaga. Tapi Uti bisa hidup. Nenek itulah dukunnya. Gitu. Udah. Makin dia takut kan. Saya pulang aja. Saya pulang kata Wati. Ya udah. Terus itu pilihan kamu. Saya rasa kamu jangan pulang. Saya pulang aja, saya takut. Pulanglah si Wati. Bener aja guys. Wati sampai rumah, gak lama kemudian polisi datang. Saya minum dulu. Polisi datang. Ngejemput si Wati. Dengan tuduhan Wati membakar rumah. Pas banget kan. Si siapa namanya. Si mbaknya juga itu kan keluar. Bawa Mbak Rini-nya juga gak ada. Jadi dianggap Wati membebasin. Terus bakar rumah. Nah Wati harus ngomong apa ke polisi. Wati harus cerita. Kalau anaknya kuntilanak. Ada yang dipasung di situ. Sedangkan bukti-bukti kan udah gak ada. Si Mbak Rini sama bapaknya kabur. Nah mau gak mau ya Wati harus menanggung itu semua. Wati penjara. Dengan kesalahan yang bukan di penjara. Pas di penjara datanglah Bu Maya dengan cengkak.
saya akan bebasin kamu. Kalau kamu ngasih tahu di mana persembunyian mereka. Tapi pas ketika Bu Maya datang, Wati melihat tuh udah lusuh, udah nggak secantik dulu, udah kayak nenek-nenek lah. Ya mungkin udah hilang kan itu semua. Terus udah dikasih tahu Wati kan di daerah sini. Tapi emang udah nggak ada dong, udah pergi, mereka kabur-kaburan kan. Terus tapi Wati nggak ngasih tahu secara detail, cuma di daerahnya. Nah terus udah gitu, ya wes. Nah karena Wati ini berperilaku kooperatif, baik atau apa, harusnya 2 tahun, jadi 1 tahun 5 bulan. Ya, dengan kesalahan yang bukan dia lakuin. Kasihan kan yang Wati yang akhirnya dia keluar dari penjara. Dia memutuskan ketika keluar dari penjara langsung kerja, trauma. Akhirnya dia sekarang hanya memilih dagang aja gitu, dagang bantu di rumah segala macem. Hanya itu aja yang dilakukan. Nah ceritanya seperti itu, untuk kebenaran yang benar-benar sejatinya, karena menurut Mbak Wati yang mengirim ini dia kisah nyatanya dia gitu kan. Tapi untuk selanjutnya lagi ya disclaimer on ya nah bagaimana kalian, cuman ya saya sebagai penerima berita gitu ya, ceritanya lihat menarik dan serem, ya kita harus hargain itu gitu loh. Itu kalau itu ternyata memang benar kisahnya gitu ya salut banget. Jadi saya memutuskan untuk ceritakan ke teman-teman ya, dan saya hargai, sangat hargain. Terima kasih loh Mbak Wati udah mau berbagi kisah gitu ya. Ini mungkin buat pelajaran buat teman-teman di rumah. Tadi saya bilang ambil pelajaran yang baiknya, yang tidak baiknya dibuang, dan jadikanlah ini sebuah hiburan untuk kalian di rumah. Oke, jangan lupa di subscribe, like, share sebanyak-banyaknya, dan komen. Saya pamit dulu, sampai ketemu di kisah-kisah cerita dan penelusuran dari Feni Rama Official. Sampai jumpa.